Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Video ini untuk materi metodologi penelitian. Kita awali perkuliahan di tahun akademik 2020-2021. Tetap di rumah ya teman-teman. Namun demikian, saya coba siapkan materinya dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan metodologi penelitian ini, mempersiapkan bagaimana teknis kalian meneliti dengan baik. Sudah saya siapkan materinya. Untuk yang pertama ini, saya akan mengajak teman-teman mempelajari apa itu penelitian. Ya. Apa itu penelitian? Kita akan pelajari bagaimana filosofinya, bagaimana prinsipnya, dan apa-apa saja yang perlu kita lakukan dalam penelitian itu. Baik, di sini teman-teman perlu memahami bahwa istilah metodologi penelitian itu tidak sama dengan metode penelitian. Ada perbedaan kata logi. Nah, logi ini kalau kita ambil dari kata dasarnya adalah logos, dari bahasa Latin atau bahasa Yunani kalau saya tidak salah. Artinya metodologi penelitian adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Jadi berbeda, tidak sama antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Di bawah metode penelitian itu berfokus pada metode, prosedur, langkah-langkah apa dalam penelitian, sementara di sini ini adalah ilmu yang mempelajari semua metode penelitian. Kita akan belajar analisis, kita akan belajar bagaimana menyajikan data, ya. Kita akan belajar statistiknya, kita akan belajar hipotesis, dan lain sebagainya. Jadi di sini pada intinya metodologi penelitian adalah course, adalah mata kuliah, ilmu yang mempelajari metode penelitian. Maka mata kuliah ini namanya metodologi penelitian. Tetapi besok kalau kalian melakukan penelitian, ada bab di dalam proposal ataupun di dalam laporan itu tulisannya bukan lagi metodologi penelitian, tetapi metode penelitian. Baik, saya mengajak teman-teman meninjau jenis-jenis penelitian. Ada banyak sumber yang membahas masalah jenis penelitian. Dan sumber yang saya pakai di sini dari sebuah halaman web ya. Saya ambil dari Ahmad Sudiro FEUB ya, dari Universitas Brawijaya. Silakan teman-teman, saya meminta untuk klik URL di bawah ini. Beliau, Pak Ahmad Sudiro ini, itu sudah menjabarkan dengan detail apa saja jenis-jenis penelitian yang ada. Ya. Di sini saya mencoba menyimpulkan bahwa jenis penelitian itu bisa terbagi ke dalam 3 kategori. Ada jenis penelitian yang ditinjau secara umum ya. Apa saja? Di dalamnya ada pure research atau kalau bahasa Indonesianya adalah penelitian murni, ya penelitian dasar, kadang-kadang disebut juga dengan penelitian dasar. Atau yang kedua adalah penelitian terapan, applied research, ya. Apa definisinya? Kembali, saya meminta teman-teman secara mandiri membuka URL ini untuk melihat paparan apa itu perbedaan antara pure research dengan applied research, ya. Kemudian penelitian kedua kategorinya itu bisa ditinjau berdasarkan sumber data. Ada penelitian yang disebut studi pustaka, ya.
ada penelitian yang disebut dengan studi lapangan. Kalau dari dua hal ini mungkin kita bisa sedikit memahami artinya bahwa studi pustaka itu sumber datanya ya berdasarkan pustaka-pustaka, berdasarkan referensi yang sudah ada. Tetapi studi lapangan adalah kita terjun ke lapangan, ya, datanya itu berdasarkan data dari hasil pengamatan atau berdasarkan hasil pengukuran. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga adalah penelitian kombinasi. Di dalamnya ya ada studi pustaka, ada juga studi lapangan. Saya kembali, teman-teman, saya minta untuk membuka URL ini, ada penjelasan dari penelitian ketiga hal ini. Ya, tolong dipahami, dibaca dengan lebih detail dari tulisan Pak Ahmad Sudiro. Dan yang berikutnya adalah penelitian yang dibagi berdasarkan jenis informasinya. Ada yang disebut penelitian kualitatif, ada yang disebut penelitian kuantitatif. Kata kualitatif, kata kuantitatif, teman-teman harusnya sudah mempelajari dari mata kuliah statistik ya. Jadi secara umum itu kita bisa memahami penelitian ini dari dua kata kualitatif dan kuantitatif. Ya, teman-teman tolong perdalam lagi apa itu perbedaannya dari jenis-jenis penelitian ini di artikelnya Pak Ahmad Sudiro. Teman-teman sekalian, kegiatan penelitian itu bisa kita bagi ke dalam 4 kegiatan kecil ini. Yang pertama adalah kegiatan pencarian atau penelusuran informasi atau pencarian penelusuran referensi. Ya, kalau zaman dulu kita melakukan penelusuran referensi itu biasanya kita datang ke perpus secara fisik ya. Kita mencari penelitian terdahulu dari buku yang tebal-tebal, itu secara fisik kita harus datang ke perpustakaan. Namun saat ini kita jauh lebih dimudahkan untuk kegiatan penelusuran penelitian. Dengan menggunakan jaringan internet, kita bisa melihat banyak sekali publikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan yang kita butuhkan. Ya, jadi di sini itu kegiatan kecil dari penelitian adalah sebuah penelusuran atau pencarian informasi, referensi. Kemudian yang kedua, penelitian kita membutuhkan pencarian data, ya. Data ada yang bisa diambil dari penelitian orang lain, penelitian terdahulu. Loh Pak, bolehkah kita mengambil data milik orang lain? Boleh, dengan tanda petik ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Data yang diambil dari penelitian orang lain itu kita sebut dengan data sekunder. Ya, kita bisa mengambil data punya mereka, kita manfaatkan untuk penelitian kita. Dengan syarat kita tuliskan, ya, kita sitasi penelitian mereka, kita tuliskan sumbernya, dan kita tidak mengklaim bahwa data tersebut adalah milik kita sendiri. Kalau kita mau mengklaim data itu adalah hak cipta kita sendiri, maka kita harus menggunakan data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah kita sendiri yang mencari, kita sendiri yang mengukur, kita sendiri yang mengamati, ya. Jadi data itu hak cipta kita. Kita sebut dengan data primer. Tapi kalau data itu kita ambil dari penelitian orang lain, maka data itu kita sebut data sekunder. Ada bintang yang harus kita ikuti ya. Kalau tidak, ya siap-siap kita dituduh sebagai seorang plagiator. Berat hukumannya kalau kita sudah tersandung dengan plagiat ya.
hati-hati dengan pencantuman data milik orang lain. Jadi itu kegiatan penelitian yang kedua adalah pencarian data. Kemudian yang ketiga, ya, kita dari data biasanya kita lanjutkan dengan analisis. Sebuah data analisis, kita melakukan kegiatan itu. Data kita olah, kita analisis, kita cari ya, keterkaitannya, kita bandingkan dengan teori, apakah ada gap misalkan data yang kita amati dengan teori, dan seterusnya. Maka di sini kegiatan penelitian kita yang ketiga adalah kita melakukan tahapan analisis. Ya. Analisis biasanya juga disertai dengan pencarian-pencarian tertentu. Kita mencari apakah ada sebuah teori baru yang bisa kita munculkan, atau justru malah kita mencari teori-teori untuk mendukung analisis kita, ya, dan seterusnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan penelitian kita. Jadi sekali lagi ada 4 tahapan kegiatan penelitian kita kalau kita tinjau. Proses pencarian referensi, data, analisis, dan juga pencarian teori untuk mendukung kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat dari slide-slide sebelumnya, apa sih penelitian itu? Penelitian adalah sebuah investigasi, ya, sebuah pengamatan yang sistematik. Harus sistematik, karena penelitian kita adalah penelitian ilmiah. Maka ada koridor sistematikanya, ya, yang mengawal kegiatan penelitian kita. Jadi sebuah pengamatan sistematik, ya, dan juga studi dari material dan juga sumber-sumber untuk mendukung, untuk menegakkan fakta dan mendapatkan kesimpulan baru. Ya, jadi penelitian itu adalah untuk menegakkan fakta-fakta yang kita peroleh dari lapangan dan juga memperoleh sebuah kesimpulan baru. Kita harus sampai tahapan kesimpulan, ya. Apakah kesimpulan itu nanti mendukung penelitian kita atau justru penelitian kita tidak menghasilkan sesuatu yang baru, itu belakangan. Itu adalah sesuatu hal yang lain. Tetapi kegiatan penelitian kita itu perlu sampai tahapan pengambilan kesimpulan. Baik, kalau kita lihat apa urut-urutan dari sebuah penelitian, maka saya bisa menggambarkannya ke dalam tahapan seperti ini. Yang pertama adalah kita mulai dari, saya menyebutnya DIM, atau Daftar Inventaris Masalah. Kita perlu melakukan daftar inventaris masalah, ya. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci di belakang. Kemudian setelah kita menyusun daftar inventaris masalah, maka kita perlu mengambil beberapa poin masalah untuk kita selesaikan. Biasanya nanti itu dicantumkan di rumusan masalah dan di tujuan. Ya. Setelah kita mengkonkretkan daftar isian masalah, daftar inventaris masalah, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penelitian itu. Kita pecahkan masalah, kita selesaikan masalah tersebut agar tujuan yang sudah kita rancang itu bisa tercapai. Ya, kita lakukan penelitiannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan penulisan manuskrip,
Kalau di kita biasanya disebut dengan laporan, ya, laporan skripsi. Jadi kita susun manuskripnya, laporannya. Setelah ini selesai, ya, maka teman-teman perlu melanjutkan dengan tahapan penulisan artikel. Untuk apa? Untuk publikasi. Ya. Penulisan artikel untuk publikasi bisa disalurkan atau dipublikasikan di kegiatan seminar ilmiah, atau dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah, ya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika melakukan penelitian itu melakukan semua kegiatan ini, mulai dari DIM sampai penulisan artikel, ya. Mudah-mudahan sebelum kalian lulus artikel itu sudah publish. Tapi biasanya publish-nya, terpublikasinya artikel itu setelah kalian lulus. Kecuali kalau kalian melakukan seminar, ya, sebelum ujian pendadaran, maka itu artikel kalian sudah publish bahkan sebelum ujian pendadaran. Baik, teman-teman, saya akan mulai menjelaskan secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tadi. DIM, Daftar Inventaris Masalah. Kita mengumpulkan masalah. Ya, di sini biasanya setelah kalian mendapatkan tema, setelah kalian mendapatkan mungkin lokasi untuk penelitian, maka langkah lain yang biasanya juga cukup merepotkan, cukup menyita waktu, menyita konsentrasi kita, ya, adalah kita mengumpulkan atau menginventarisasi masalah. Masalah bisa kita lihat secara langsung di lapangan, atau juga selain kita melihat kondisi di lapangan, ada artikel-artikel yang perlu kita baca, khususnya lagi artikel yang sejenis dengan tema kita, sejenis dengan tipe permasalahan yang akan kita teliti, ya. Dengan panduan artikel-artikel terdahulu, maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis tadi itu melakukan pengumpulan masalah, penelitian, dan seterusnya. Jadi, artikel ini bertujuan untuk membuka wawasan kita dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita terapkan dengan mengamati kondisi di lapangan, dan masalah-masalah yang ada di lapangan itu bisa kita inventarisasi dengan lebih lancar, begitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan potensi masalah di lapangan, kita perlu membuat draft. Di sini disebut draft, tapi saya biasanya mengatakan DIM itu adalah daftar inventarisasi masalah. Ya. Setelah kalian list apa saja masalah-masalah yang ada, maka kalian perlu membuat prioritas. Ya. Bahkan mungkin kita bisa mengesampingkan satu masalah karena misalkan tingkat urgensinya tidak terlalu penting, ya. Nah, kemudian setelah kita membuat daftar prioritas, maka dalam penelitian kita bisa saja kita tidak menyelesaikan semua masalah itu, karena memang teman-teman tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi kita pilih satu masalah agar fokus penelitian kita. Teman-teman pilih satu masalah untuk kita jadikan objek penelitian kita. Setelah ini tercapai, ya, artinya kalian bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan penelitian itu sendiri. Apa saja di dalamnya? Mulai pengkajian pustaka, ya, untuk mengumpulkan solusi yang ada, membangun hipotesa. Jadi kita
dari pustaka-pustaka ini kita coba rangkum dan kemudian kita coba buat sebuah kalimat hipotesa. Hipotesa seperti di dalam mata kuliah statistik. Ya. Apakah misalkan dengan teori yang ada kita bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi kita dapatkan? Kemudian setelah kalimat hipotesa itu selesai kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu merancang model teoritik dan juga model eksperimen. Ya, kita lanjutkan dengan perancangan model. Pada penelitian-penelitian tertentu, mungkin teman-teman tidak perlu membuat model, tapi langsung terjun, langsung menguji, ya, menguji hipotesa tadi berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Dan langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa melakukan analisa hasil. Ya. Teman-teman kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah teman-teman perlu membuat manuskrip atau laporan ya setelah penelitian mulai berjalan atau ketika penelitian mulai mendekati ke tahap akhir ya. Jadi teman-teman perlu menyiapkan manuskrip dengan memasukkan semua elemen yang ada di dalam riset, di dalam penelitian. Nanti kita ada bab pembahasan sendiri mengenai bagaimana membuat laporan. Ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada bagian introduction, ada bagian theoretical, ada bagian result and discussion, hasil dan pembahasan. Ya. Jadi di laporan itu teman-teman perlu memasukkan semua unsur ini. Introduction, theoretical, result, and discussion. Kemudian nanti setelah manuskrip selesai, teman-teman perlu merubah atau mengkonversi manuskrip tersebut ke dalam bentuk artikel. Ya, seperti tadi disampaikan, ujung dari penelitian adalah teman-teman melakukan publikasi, baik di seminar maupun di jurnal. Ya, artinya nanti perlu ada konversi, perlu ada perubahan dari laporan kalian menjadi sebuah artikel. Nanti pun ada pembahasan tersendiri mengenai artikel. Baik, bagaimana sebuah proses dari penelitian? Ya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan sebagai pengantar bahwa ketika kalian melakukan penelitian itu sedini mungkin teman-teman harus sudah teman-teman harus sudah mulai bisa memilih topik apa dari semua mata kuliah, dari semua bahasan yang kita pelajari selama ini. Teman-teman perlu melakukan pemilihan topik apa yang teman-teman sukai, ya, that interest. Kemudian setelah teman-teman memilah mana-mana yang teman-teman sukai, maka pastikan topik-topik tersebut bisa disupport dengan penelitian. Jadi pastikan bahwa itu bisa ya. Misalkan biayanya tidak terlalu mahal, alat dan bahannya tidak terlalu sulit, pastikan itu agar nanti bisa diteruskan ke penelitian. Kemudian, nah ini yang biasanya di awal-awal itu teman-teman agak kesulitan, bingung ya, karena teman-teman belum melakukan fokus pada aspek yang terbatas.
teman-teman belum bisa melakukan pemilihan fokus ke bagian mana, ya. Teman-teman masih ingin menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Jangan, ya. Jangan terlalu melebar, tetapi juga jangan terlalu sempit nanti ya. Disinilah perlunya teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbing. Pengalaman dari dosen-dosen pembimbing itu bisa membantu mengarahkan bagaimana teman-teman memilih fokus pada satu permasalahan yang bisa teman-teman selesaikan. Oke ya. Kemudian teman-teman perlu ingat bahwa eh, pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian itu biasanya diawali dengan pertanyaan dengan kata kunci why or how, ya. Bagaimana atau kenapa. Dengan dua kata kunci pertanyaan itu, maka teman-teman bisa mengembangkan dari fokus tadi, mengembangkan bagaimana penyelesaiannya. Jadi ini pengantar saya di penelitian ini, ya, di awal ini. Jadi begini ya, dari topik yang teman-teman sukai dan juga dari topik yang sudah kita pelajari, maka nanti ada irisan. Ada irisan, kemudian lagi berdasarkan topik yang diberikan dari dosen pembimbing ataupun dari prodi, ya, maka nanti ada irisan yang bisa menjadi topik penelitian teman-teman. Oke, saya yakin ke depannya teman-teman akan enjoy dalam melakukan penelitian ini. Ya, walaupun mungkin awalnya serba pusing, serba membingungkan, tapi seiring waktu teman-teman akan menikmatinya. Saya akan sedikit menyampaikan bagaimana apa requirement untuk teman-teman bisa mengambil tugas akhir, ya. Jadi di buku pedoman kita itu teman-teman sudah mengambil 110 SKS. Dan juga tidak ada nilai E ya, itu persyaratannya teman-teman sudah bisa mengambil skripsi, tugas akhir, juga telah mengambil PKL, ya. Dan ini persyaratannya agar kalian mempunyai pengalaman, mempunyai wawasan, dari program studi mensyaratkan kalian itu minimal sudah pernah menghadiri seminar, ya, seminar terkait teknik industri. Sudah pernah. Jadi nanti di sana ada banyak informasi-informasi, wawasan-wawasan tentang keteknik industrian. Kemudian juga dari prodi itu mensyaratkan bahwa teman-teman itu pernah menghadiri baik seminar proposal, ya, ataupun seminar hasil dari PKL ataupun skripsi paling tidak minimal 3 kali. Sehingga teman-teman punya gambaran bagaimana situasi seminar proposal, bagaimana situasi seminar pendadaran, itu teman-teman sudah punya gambaran. Ya, bagaimana dosen-dosen melakukan pengujian, bagaimana dosen-dosen eh, memberikan saran terhadap usulan proposal ataupun terhadap hasil penelitian dari mahasiswa. Sudah punya gambaran di sana, ya, itu harapannya. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratan untuk teman-teman mengambil tugas akhir. Temanya sudah berwarna biru ya, artinya ini adalah tugas dari teman-teman ya di bagian ini di awal. Saya meminta teman-teman ke perpustakaan, namun karena pandemi ini maka silahkan kalian kreatif bagaimana caranya kalian mendapatkan dan bisa membaca paling tidak 5 ya eh, laporan tugas akhir di bidang teknik industri.
di internet saya yakin banyak. Ya, jadi saya minta kalian membaca paling tidak 5. Dan ini nanti perlu kalian buat laporannya. Jadi judulnya, filenya itu harus kalian simpan. Dalam mencari 5 skripsi ini, ya, itu fokuskan pada tema-tema penelitian yang kalian sukai. Jadi kalian juga harus sudah punya gambaran mata kuliah apa, topik-topik apa yang menurut kalian saya senang dalam mengerjakannya, ya. Jadi difokuskan ke sana. Dan sebagai laporan, selain filenya, judulnya itu perlu disimpan, maka saya meminta teman-teman membuat flowchart. Ya, dari laporan tersebut teman-teman buat flowchart-nya. Apa isi dari flowchart? Ada problem di sana, ada permasalahan, ya. Jadi kalian gambarkan permasalahannya apa. Kemudian permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan metode apa. Ya. Kalian cermati metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu apa saja. Tuliskan dalam flowchart. Dan terakhir, tuliskan hasil penelitiannya. Ya, sehingga flowchart ini saya harapkan bisa menjadi ringkasan dari laporan skripsi yang sudah kalian baca. 5 ya, teman-teman. Baik, setelah ini nanti kita akan mencoba mendiskusikan tentang tema-tema penelitian di bidang teknik industri. Video ini saya cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan kalian kontak saya di WA Group ya. Dan video ini nanti akan saya lanjutkan ke video kedua untuk mendiskusikan tema-tema di penelitian ke teknik industrian. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.